Perkembangan teknologi kesehatan yang demikian pesat menjadikan mahalnya biaya pengobatan modern. Sementara sehat adalah hak setiap individu. Lalu, apakah hanya orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi yang dapat menikmati hidup sehat? Jawabannya tidak. Karena dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan komplementer atau layanan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokulturan sebagai alternatif pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 telah memberikan layanan kesehatan tradisional di 12 puskesmas dari 27 puskesmas yang ada, seperti akupresur, akupunktur, pijat bayi, yang banyak diminati oleh masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau. Adanya layanan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memilih layanan kesehatan di puskesmas. Adapun manfaat akupresur antara lain adalah untuk meredakan rasa sakit, membantu meringankan efek samping kemoterapi, meredakan stres dan rasa cemas, serta memperbaiki kualitas tidur. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan terapi akupresur. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kini, hampir di 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul memberi layanan kesehatan tradisional, seperti pijit bayi, akupuntur, dan akupresur. Puskesmas Randaan sekarang telah menyediakan layanan baru, yaitu layanan kestrat berupa akupresur. Dengan layanan akupresur tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan di puskesmas untuk berbagai keluhan-keluhan yang mengenai tubuhnya, apakah itu pusing, sakit kepala, atau pegal-pegal, sehingga bisa diterapi di puskesmas menggunakan akupresur dengan tenaga yang sudah berpengalaman dan juga sudah terlatih. Ayo, silahkan datang ke Puskesmas Randaan untuk layanan akupresur. Sirian ya Bu ya. Tensinya 135 atau kita aspirin Bu ya. Sekarang periksa ke dokter, tidak mlebet nggih kok nggih. Mangga Bu. Hampir nggih. Bu Sri Muryaningsih nggih. Alamatipun Kedung Bule. Wonten keluhan napa niki Bu? Iki dok cengeng-cengeng kalih punggung sakit. Oh nggih. Mulai kapan niku? Kemarin. Nek pagi ngoten niku langkung luwih parah mboten sakit niku. Lagi lumayan. Tapi nek di aktivitas pun tadi kira. Iya. Kaku-kaku rasipun. Nggih. Pun nate periksa dereng sadurunge niki. Dereng dok. Nembe pindah niki nggih. Nggih. Niku mangke kula paringi obat. Kalih mungkin mangke di akupresur nggih Bu. Nggih, mangke kula paringi pengantar kagem ten akupresur nggih. Nggih. Nika kagem wonten apotek ingkang niki sing akupresur wonten sampinge laboratorium nggih. Nggih, matur sembah. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Enggak Bu. Jadi, aku tahu Ibu sudah pernah akupresur? Belum pernah ya. Terus saya terangkan dulu akupresur ya. Di sini akupresur untuk
seperti semacam pemijatan, tapi beda pemijatannya akupresur dengan pemijatan dengan yang lainnya. Jadi akupresur itu hanya titik-titik tertentu yang dipijit ya, jadi nggak keseluruhan tubuh gitu. Ada titik yang di mana yang dirasakan sakit, di situ kita pijit ya Bu. Terus pemijatan akupresur itu tujuannya satu ya Bu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, supaya ya untuk daya tahan nggak gampang sakit, nggak gampang gitu dihindari. Terus diperbanyak dengan minum air putih, air putih yang banyak. Kemudian kedua, menjaga penyakit tertentu, penyakit tertentu yang tadi Ibu semacam jantung atau kelainan saraf itu seperti itu, LBP kayak Ibu merasakan pinggang itu juga bisa. Dan untuk penyakit yang ringan seperti mengatasi keluhan yang ringan seperti batuk pilek atau asam lambung itu juga bisa. Dan itu ada orang yang misalnya kurang nafsu makan, bisa dipakai dikeluarkan sama bayi-bayi atau balita seperti itu. Kemudian dengan memulihkan kondisi tubuh ya, tubuh manusia seperti itu. Nah, sekarang Ibu mulai dengan pemijatan akupresur, Ibu ganti baju bisa pakai pemben ya. Nah, soalnya kita berhubungan dengan minyak-minyak ramuan seperti itu. Ya, ya, ya. Itu dengan pelaksanaannya Bu ya. Enggak. Ibu sudah merasakan pijitan saya, jadi kalau bukan dengan pijitan Bu ya, akupresur itu seperti itu. Kalau sudah merasa enak dan nyaman, monggo. Semoga Ibu cepat sembuh juga dengan pemijatan yang enak-enak aja gitu ya Bu ya, tidak ada keluhan lagi. Sama-sama cepat sembuh ya Bu ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kini hampir di 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul memberi layanan kesehatan tradisional, seperti pijit bayi, akupuntur, dan akupresur. Iya, makan. Monggo, silakan duduk. Dengan Mbak Ana ya. Iya. Perkenalkan, bisa saya bantu? Ini Bu, saya batuk sudah lama. Batuknya tuh ngikil dan berdahak. Nah, saya tuh rasanya nggak nyaman. Tadi udah kontrol ke dokter, disarankan untuk terapi akupressure. Kalau boleh saya tahu, terapi akupressure ini apa ya Bu? Oh iya, baik. Terapi akupresur ini adalah teknik pemijatan pada titik-titik akupunktur yang ada di permukaan tubuh.
Nah, ini digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan, mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk membuat badan kita menjadi rileks. Kira-kira akupressure ini bisa untuk penyakit apa aja ya, Bu? Iya, baik hampir semua keluhan bisa dilakukan terapi pemijatan akupresur karena pada dasarnya terapi akupresur ini adalah untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi rasa nyeri. Gimana Mbak? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, cukup. Baik, kalau sudah cukup, mari saya mulai terapinya. Permisi ya Mbak. Sebelumnya mohon nanti diperhatikan supaya nanti di rumah bisa dilakukan sendiri, nggih. Yang pertama adalah kita pijat di pangkal alis bagian dalam. Kita lakukan pemijatan seperti ini sebanyak 30 kali. Fungsinya adalah untuk mengurangi rasa berat di mata dan rasa sakit kepala. Selanjutnya yang kedua saya akan memijat bagian tangan ya Mbak. Kita ambil 2 jari di atas pergelangan tangan di sebelah sini atau kita bisa mengukur dengan cara seperti ini. Nanti hasilnya akan sama. Kita lakukan pemijatan seperti ini sebanyak 30 kali. Fungsinya adalah untuk mengurangi batuk, nyeri tenggorokan, serta keluhan sesak nafas. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu kita rapatkan ibu jari dan telunjuk tangan. Kita ambil titik yang paling tinggi, kemudian kita lakukan pemijatan seperti ini. Ini untuk fungsinya adalah untuk mengurangi hidung tersumbat. Kita lakukan sebanyak 30 kali. Untuk selanjutnya kita lakukan pemijatan di area kaki ya Mbak. Kemudian untuk selanjutnya saya lakukan di kaki ya Mbak ya. Kita ambil 4 jari di bawah lutut kaki, kemudian di sebelah luar dari tulang kering. Kita lakukan pemijatan seperti ini sebanyak 30 kali. Ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya pemulihan menjadi lebih cepat. Untuk yang terakhir, kita ukur dari lutut, kemudian mata kaki kita ambil garis tengahnya. Kita ambil 2 jari ke arah luar, kemudian lakukan pemijatan seperti ini sebanyak 30 kali ya Mbak. Ini fungsinya untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Nah, semua pemijatan ini dilakukan juga untuk bagian sebelah kiri dengan jumlah gerakan dan pemijatan yang sama. Nah, pemijatan hari ini selesai ya Mbak. Ada yang mau saya sampaikan? Monggo silahkan kembali ke kursi. Pemijatan hari ini sudah selesai Mbak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, nafas saya sudah agak lega Bu. Alhamdulillah, lakukan pemijatan seperti tadi di rumah ya. Kalau misalkan minggu depan masih ada keluhan, monggo silahkan untuk datang kembali. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, monggo. Pijat bayi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pijatan lembut atau sentuhan yang diberikan kepada bayi untuk membuat bayi menjadi lebih rileks dan juga menguatkan otot-otot pada bayi. Nah, untuk manfaat dari pijat bayi itu sendiri banyak sekali. Yang pertama yaitu meningkatkan bonding antara ibu atau ayah apabila dilakukan pijat bayi di rumah. Masya Allah, pintar sekali ya. Untuk selanjutnya yaitu setelah dipijat biasanya bayi akan menjadi lebih tenang dan tidak rewel. Bayi itu boleh dipijat mulai dari lahir. Jadi setelah lahir itu pun bayi sudah boleh mulai dipijat. Untuk selanjutnya, selain yang ketiga tadi, untuk pijat bayi itu juga bisa meningkatkan berat badan bayi. Jadi itu secara penelitian, bayi yang dipijat secara rutin itu akan lebih cepat meningkatkan berat badan daripada bayi yang jarang dipijat. Jadi untuk bagian bayi yang tidak boleh dipijat yaitu adalah tulang punggung, karena memang pada bayi tulang punggungnya sedang dalam proses pertumbuhan. Oh, sini dekat ibu. Jadi saat memijat bayi kita tidak boleh memijat area punggung yang berada di
tengah sini. Jadi kita mengambil paling tidak 1-2 jari. Jadi kita pijat. Ya sayang ya. Ya, nak pintar. Oh, mainannya Oh sayang. Sayang. Pastikan bayi dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang kedua, kita siapkan ruangan yang nyaman. Apabila saat dipijat bayi menangis, sebaiknya tidak dipaksakan karena bayi akan merasa tidak nyaman. Kalau untuk pijat bayi ini yang harus diketahui sama orang tua, apabila bayi nangis, kita harus saat memijat itu harus lihat respon bayi. Jadi kalau bayi nangis itu artinya dia tidak nyaman. Bayi tidak mudah kembung atau kolik. Kini, hampir di 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul memberi layanan kesehatan tradisional, seperti pijit bayi, akupuntur, dan akupressure. Gimana Bu? Itu kaki saya itu rasanya yang kiri sakit sekali kalau di depan yang sakit. Oke, nanti kita lakukan terapi ya Bu nggih. Nanti akan kita lakukan terapi akupressur nggih. Jadi Bu, terapi akupressur adalah terapi pengobatan tradisional yang sejenis dengan akupuntur. Untuk titik-titiknya seperti titik akupuntur, tetapi akupressur menggunakan penekanan, sedangkan akupuntur menggunakan jarum. Terapi akupressur bisa dilakukan di segala usia, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, ataupun lansia. Terapi akupressur ini digunakan untuk mengurangi, terutama untuk relaksasi dan untuk mengurangi nyeri. Kasus yang biasanya kami gunakan untuk terapi akupressur, karena ini sifatnya untuk relaksasi, biasanya lebih ke misalnya artritis atau nyeri-nyeri pada persendian. Untuk anak-anak bisa digunakan untuk terapi mengurangi batuk juga bisa, mual muntah pada anak juga bisa. Kemudian untuk ibu hamil bisa dilakukan, tetapi memang ada beberapa titik tertentu yang tidak boleh dilakukan untuk pemijatan. Misalnya di daerah perut ataupun di daerah kaki. Selain untuk relaksasi, akupressur juga bisa untuk pemulihan rasa dari sakit, juga untuk kebugaran. Bagi warga yang memiliki BPJS, pelayanan akupressur digratiskan, sedangkan bagi warga yang tidak memiliki BPJS, sesuai dengan peraturan Bupati, dikenai biaya seharga Rp27.000. Monggo Bu, kita lakukan terapinya. Silakan, jalan dulu nggih. Alat yang digunakan adalah minyak zaitun, kemudian nanti ada tisu basah, ada juga alkohol untuk menyeterilkan daerah yang akan dipijat. Ibu nanti rileks mawon nggih. Tapi nanti kami lakukan relaksasi dulu dari atas ya Bu ya. Kita dinginkan dulu ya Bu.
Yang penting nanti dengan pakai minyak, tujuannya minyak itu nanti untuk menghangatkan sama untuk melemaskan nggih Bu nggih. Bisa pakai minyak apa aja. Dilakukan nanti muter Bu. Jadi begini posisinya. Ini pakai tangan jempol berputar 30 putaran. Nanti kalau nyeri sekali dibalik. Kalau habis pijat nanti kok terasa biru, emu, bengkak, itu sebetulnya reaksi yang wajar. Dan karena penekanan nggih, nanti dikompres aja, kompres dingin. Iya. Pripun Bu? Rada rileks mboten? Organ yang di daerah dada, kemudian jika ada keluhan nyeri pinggang, bisa lakukan pemijatan di daerah sini ataupun di daerah sini. Pemijatan ini bisa dilakukan dengan hanya penekanan, menggunakan tangan saja juga bisa. Bisa juga dengan bantuan alat. Sakit mboten Bu? Kecor iki? Pemijatan di tengkuk ini bisa untuk mengurangi pusing-pusing nggih Bu nggih? Pusing-pusing sekecap Bu. Sakit nggih? Kerasan nggih Bu? Awalnya akan terasa nyeri, tapi nanti lama-lama enak. Dessert ini nanti saya lakukan terapi akupuntur nih Pak. Nanti yang sebelah sakit yang punggung ini nanti saya tusuk dengan jarum. Jarumnya hanya kecil saja. Agak tidak nyaman sedikit tapi bisa jadi enak saja. Pakai. Setelah itu kita buang di situ tempat punggung gitu khusus untuk jarum-jarum akupuntur. Terapi akupuntur atau dikenal oleh masyarakat sebagai tusuk jarum. Ini di Puskesmas Jetis 2 diberikan sebagai salah satu pilihan alternatif pelayanan kesehatan tradisional, di mana di situ menjadikan pilihan masyarakat ketika terapi yang konvensional medis sudah tidak begitu mempan, kemudian kita bantu dan kita juga menggunakannya untuk mengurangi dosis obat yang biasa dilakukan diminum oleh pasien. Jadi kita berikan terapi tambahan alternatif dengan terapi akupuntur atau tusuk jarum. Masing-masing jarum itu akan sangat mempengaruhi kasus apa yang kami tangani dan lokasinya harus ditusukkan di mana. Itu sudah sesuai dengan ilmu yang kami pelajari, anatomi tubuh pasien, termasuk saraf dan peredaran darah yang ada dan berpengaruh yang akan kami tuju dan akan kami rangsang supaya dapat mengurangi sakit dari pasien. Misalnya untuk kasus-kasus yang sekarang kami tangani ini adalah LBP atau low back pain yang dimana disitu pasien merasa nyeri. Itu adalah kasus kronis sehingga pasien minum obat terus-menerus. Kita berusaha untuk mencoba untuk menurunkan dosis dari obat yang selama ini dikonsumsi oleh pasien dengan mengurangi nyeri atau mengurangi kekambuhan yang terjadi. Salah satunya adalah kita menusukkan jarum itu di punggung pasien, di mana di situ ada saraf tulang belakang yang harapannya ketika kita rangsang akan membuat saraf nyerinya itu akan berkurang dan nyeri yang ditimbulkan akan lebih
Pada prinsipnya terapi akupuntur bisa dilakukan oleh segala usia, bisa juga dilaksanakan oleh bahkan seorang penderita stroke yang sudah tidak bisa beraktivitas dengan normal pun kita bisa melakukan terapi supaya memperkuat otot-ototnya, dan tidak ada pantangan yang signifikan bahwa ini tidak bisa dilakukan, kecuali satu, ketika yang bersangkutan tidak sadar, kondisi akut atau darurat kita tidak bisa di situ. Kemudian untuk ibu hamil kita sangat hati-hati sekali. Terus terang masyarakat belum begitu familiar dengan tindakan tusuk jarum yang akan dilakukan di akupuntur ini, karena bayangan tindakan tubuh ditusuk dengan jarum itu, ketidaknyamanan itu akan terbayangkan ketika kita melakukan tindakan tersebut. Jadi masyarakat masih takut, masih tidak nyaman ketika tubuhnya membayangkan akan ditusuk jarum. Padahal jarum yang digunakan di akupuntur ini berbeda sekali, jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarum yang biasa digunakan untuk suntikan medis biasa. Jadi pelayanan akupuntur di Puskesmas Jetis 2 ini, karena kami mendapatkan bantuan support anggaran dari Dana IS untuk pasien, terutama pasien BPJS, itu tidak berbayar. Jadi gratis keseluruhan, jadi tidak usah khawatir biayanya akan mahal dan lain sebagainya. Di Puskesmas Jetis 2 ini pelayanan akupunturnya tidak berbayar. Ya, saya dulu sebelum akupuntur, saya juga bisa nyeri, sepeda pun saya tidak bisa. Ya di sini kok ada akupuntur di Jetis 2 ini, saya terus berinisiatif, saya coba akupuntur. Ternyata akupuntur juga membantu, yaitu mengurangi obat-obat konsumsi. Asalnya saya sudah penyakit beberapa, yaitu kronis. Misalnya saya pertama adalah sakit gula saraf kejepit, dan saya maklumnya juga karena saya minum obat yang dosisnya yang tinggi. Saya terus melakukan akupuntur, juga saya berkurang, dan akhirnya saya tidak, yaitu dulu saya merebutkan keluarga, yaitu istri saya membantu rumah sakit. Ya, di rumah sakit 2 ini saya dulu pakai dorong itu loh, pakai dorong itu, dan saya di rumah sakit bukan juga diantar, dan saya rumah sakit kemarin diantar, saya sekarang sendiri mandiri setelah saya di akupuntur, yaitu di Jetis 2. Ternyata dulu yang saya bayangkan adalah sakit, yang ternyata tidak sakit, hanya seperti dikit begitu, tidak sakit. Ini kakinya dipijit seperti itu untuk apa ya, Mbak? Iya, jadi untuk pemijatan bayi itu kita mulai dari kaki dulu, ya. Kemudian kita bisa pakai teknik merah, ya. Kita teknik merah seperti ini. Kemudian bisa juga kita pusat dari bawah ke atas, gitu, ya. Kita nanti komunikasikan antara 2 gerakan tadi, ya. Jadi untuk yang di kaki ini memang karena si adik kan dia udah jalan ya, dia udah aktif, dia udah aktif, jadi kan pasti kakinya capek nih. Nah, kita bisa bantu pakai pijat. Tergantung sama usia juga. Kalau dia masih kecil itu biasanya kurang dari 30 menit, ya. Ya, jadi kalau semisal anak yang sudah aktif, gitu kan biasanya dia nggak akan jenak nih. Jadi mungkin kurang dari 30 menit dia udah mulai lari-larian gitu ta. Nah, nanti bisa kita bantu pakai mainan yang dia suka gitu. Jadi kita sediakan mainan yang biasanya dia main atau yang biasanya dia suka. Nah, nanti sambil adiknya mainan, kita langsung lakukan pemijatan. Kalau pijat bayi itu sendiri apa sih, Mbak? Iya, jadi kalau pijat bayi itu salah satu stimulasi multisensori yang bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Ya, jadi kalau untuk manfaatnya, untuk bayi sendiri, untuk anaknya sendiri, itu bisa untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kemudian bisa untuk mengurangi stres bayi, jadi biar bayinya nggak rewel. Tidur bayi juga akan lebih nyenyak pastinya. Terus selain itu juga bisa untuk menambah berat badan.
karena nanti akan diberikan stimulasi di titik-titik nafsu makannya, seperti itu. Kemudian kalau untuk manfaat pijat bayi bagi orang tuanya sendiri, itu juga ada Bun. Jadi nanti dari orang tuanya sendiri itu bisa akan meningkatkan bonding antara si adik dengan mamanya. Kemudian juga akan meningkatkan komunikasi antara adik dan mamanya. Selain itu juga akan menumbuhkan rasa percaya diri, ya. Wah, lihat tadi Kila udah makan belum ya? Hah? Tadi Kila udah makan belum? Ayo, coba lihat sini perutnya. Udah makan belum? Ayam. Ayam. Kalau mijit di bagian dada seperti ini fungsinya untuk apa Mbak? Ya, jadi kalau untuk pijat dada ini, karena memang kalau untuk pemijatan tumbuh kembang itu kan seluruh badan ya. Jadi dari kaki terus kita ke atas. Gitu. Jadi per bagian itu kita harus lakukan pemijatan. Nah, kalau untuk dadanya sendiri itu dia untuk relaksasi otot-otot yang di dada. Gitu. Nah, nanti kalau semisal nih ada batuk ya misalnya, nah kita bisa bantu juga masas di dadanya. Nah, jadi ya Bun ya, tadi kalau semisal kakinya sudah, kemudian ke atas, perut, dada, kemudian kedua tangannya sudah, kita bisa beralih masas di punggung. Nah, jadi kalau untuk yang di yang di belakang, di pinggang punggung, itu bisa kita masas dari atas dulu, dari bawah dulu ke atas. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa juga pakai punggung. Itu fungsinya juga untuk apa Mbak? Iya, jadi kalau yang di sini fungsinya juga sama untuk merelaksasikan, karena itu tadi satu kesatuan untuk pijat tumbuh kembangnya itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau salah satu manfaat dari pijat bayi ini juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi nanti kalau nafsu makan sudah bertambah, bayinya lebih sering untuk makan, berat badannya akan bertambah. Ya, jadi selain demam, bayi tidak boleh dipijat itu saat bayi kenyang. Saat bayi kenyang tidak boleh dilakukan pemijatan, kemudian saat bayi lapar itu juga tidak boleh dilakukan pemijatan, dan lagi saat bayi posisi tidur pulas. Jadi kita juga tidak boleh melakukan pemijatan saat bayi tidur pulas dan kita sengaja membangunkannya untuk pemijatan, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita boleh dilakukan pemijatan di kanan kiri dari tulang belakangnya, gitu. Nggak boleh di area tulang belakangnya pas di tengahnya itu ya. Yeay, masuk. Nah, jadi untuk akhirannya, jadi setelah dari kaki kemudian ke atas ya, perut, dada, tangan, yang belakang di pinggang. Nah, nanti untuk terakhirnya kita lakukan pemasakan di wajah ya. Jadi kalau untuk yang di wajah ini memang biasanya anak tidak akan merasa nyaman. Nah, itu nanti pasti akan ada tangisan karena dia tidak merasa nyaman ya. Karena memang wajah itu area sensitif untuk anak-anak. Kita lakukan relaksasi. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Nah, lagi. Wah, oh Kila mau terbang. Terbang. Kila terbang. Yeay, selesai. Adanya ikutan tidur sama Kila. Yeay. Good job. Tas dulu, tas.
hampir di 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul memberi layanan kesehatan tradisional, seperti pijit bayi, akupuntur, dan akupresur. Ya, silakan masuk Ibu. Monggo Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Bu, ya. Mau minta izin. Oh iya. Oh nggih. Ibu asmanipun sinten? Trisunarti, Bu. Trisunarti. Dalemipun? Dalemipun Cengkehan RT 1. Oh nggih. Yuswa pinten? 53. 53 tahun. Ibu keluhannya apa? Sering pusing. Oh, sering pusing. Ya, sakit. Yang sakit. Riwayat tensi tinggi tidak? Ada. Oh nggih. Saya tensi dulu. Tensinya 151/82, nadinya 66. Memang agak tinggi nggih? Iya, sering tinggi Bu. Baiklah Ibu, nanti akan kami lakukan tindakan untuk pemijatan akupresur. Oke, nanti akan saya pijit bagian yang kanan, kemudian yang kiri. Tapi sebelumnya mungkin yang kepala dulu. Ngaten nggih? Enak Ibu? Iya. Tidak terlalu keras nggih? Nyaman nggih Bu? Nyaman. Ya, Ibu setelah pelipis nanti saya urut yang bagian ini nggih. Nyaman Ibu? Nyaman. Enak Ibu? Enak Bu. Ini ototnya jadi udah nggak kentek-kentek lagi. Ini yang bagian kanan dahulu, nggih. Kita 30 kali juga, nggih. Setelah 30 kali akan saya lakukan pemijatan yang nanti untuk di sini ya. Enak Ibu? Enak. Enak Ibu? Enak sekali. Ya, mudah-mudahan nanti tensinya turun juga, nggih. Bisa datang ke sini, nggih. Setelah ini bagian yang kiri. Setelah selesai nanti saya keringkan semuanya, nggih. Sampun lampun nggih Bu. Kula resiki nggih. Nggih. Sampun diperiksa, sampun dipun urut, sakmenika dipun tensi malih, nggih. Bu, kalau mau tensinipun 150 sakmenika sampun mandhap setelah dipijit 133/75. Ngaten nggih? Sebaiknya tetap kontrol karena hipertensi bisa sewaktu-waktu naik. Kalau tidak terkontrol bahaya. Resikonya bisa stroke, tekanan darahnya akan semakin tinggi dan bahaya pada ibu. Ngaten nggih? Jadi harus tetap kontrol setiap hari Rabu atau hari Sabtu. Kini, hampir di 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul memberi layanan kesehatan tradisional, seperti pijit bayi, akupuntur, dan akupresur.
Puskesmas Beringgo 2 merupakan salah satu puskesmas yang melayani pengobatan tradisional, di mana kami mengintegrasikan antara pengobatan konvensional medis dengan pengobatan tradisional dengan sistem pijat akupresur maupun dengan jamu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh tenaga-tenaga dari Puskesmas Beringgo 2 yang sudah mulai dilatih atau terlatih dari Kabupaten Bantul. Terus kemudian kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan pada para pengobat tradisional yang ada di Kapanewon Beringgo, yaitu para paguyuban tukang pijat yang tergabung dalam paguyuban Jogorogo maupun para produsen jamu yang ada di Kapanewon Beringgo ini. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akan bahan dasar jamu, kami juga membina kelompok masyarakat dalam asuhan mandiri Taman Toga, di mana hasil dari Taman Toga ini nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar jamu di para produsen jamu yang ada di Beringgo ini. Semoga pelayanan kesehatan tradisional yang kami selenggarakan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dapat diakses oleh masyarakat karena ini sangat mudah, murah, dan juga bisa diakses dengan BPJS. Itu yang kami lakukan di Puskesmas Beringgo 2. Ini mau periksa apa? Periksa darah tinggi ya? Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Ini dengan Bapak Dugimo ya. Bapak ini mau kontrol tensi. Ya. Gimana sekarang, ada keluhan nggak Pak? Pusing-pusing Pak. Pusing-pusing. Ya. Oh, sudah berapa hari Pak pusing-pusingnya? 3 hari. 3 hari ya. Obat tensinya rutin diminum? Iya, sudah. Rutin ya. Ini tensinya masih tinggi sedikit ya. Jadi pusingnya itu bisa juga dari tensinya yang tinggi ya Pak ya. Bapak, ini nanti saya bawakan obat untuk tensinya ya. Terus nanti Bapak saya rujuk ke Polikestrat untuk dilakukan akupresur ya Pak ya. Ini sudah selesai Pak. Ini Bapak silakan ke Polikestrat untuk dilakukan akupresur ya Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Sudah Mbak. Sehat-sehat ya Pak. Iya. Iya, sama-sama Bapak. Bapak Tugimo. Salam. Monggo Pak, duduk sini. Akupresur adalah salah satu pengobatan alternatif, yaitu dengan cara memberikan tekanan pada titik-titik tertentu untuk mengurangi rasa sakit, untuk meningkatkan peredaran darah, dan juga dapat untuk mengurangi stres. Pada dasarnya akupresur itu aman untuk semua usia, dari bayi sampai ke lansia. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak boleh diakupresur, misalkan untuk kasus patah tulang, terus bengkak. Pada dasarnya boleh untuk terapi penyakit hipertensi, itu bisa untuk mengurangi rasa nyeri dan juga bisa membuat badan menjadi rileks. Jadi akupresur itu bukan pengobatan yang utama, jadi bagaimanapun juga nanti ada pengobatan-pengobatan yang untuk pelengkap seperti obat dari medis. Untuk ibu hamil itu dihindari untuk menekan titik di daerah antara ibu jari sama telunjuk di daerah pertengahan ini, karena itu dapat membuat kontraksi. Dengan adanya akupresur bisa menjadi alternatif dalam memberikan pengobatan ke masyarakat, ke pasien, sehingga pasien lebih puas dalam mendapatkan pelayanan puskesmas. Kami kondisikan kalau punya BPJS, kami layani dengan prosedur sesuai dengan yang ada, jadi gratis. Bagi pasien atau warga yang bukan warga Bantul, silahkan untuk mencoba menggunakan layanan akupresur di Puskesmas Beringgo 2 dengan harga yang terjangkau.
Jadi sebelum saya pijit, nanti akan saya relaksasi dulu. Kemudian saya akan pijat di daerah sini ya Pak ya. Kemudian kita olesi dengan minyak. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Karena Bapak pusing sepertinya. Ini juga sama, oke. Kita kasih. Kemudian untuk yang kedua, nanti di daerah di atas, oke. Ini juga berlawanan arah jarum jam sekitar 3 menitan, oke. Ini bisa dilakukan di kedua tangan, baik kanan maupun tangan kiri. Ini bisa untuk mengurangi stres ya, dan juga diharapkan bisa lebih rileks. Kemudian selain di sini, nanti Bapak juga bisa menekan di daerah antara alis, antara kedua alis di daerah tengah-tengah, maaf ya. Ini juga berlawanan arah jarum jam sekitar 3 menit. Setelah 3 menit nanti di daerah leher, sekarang kita tekan di daerah leher di bawah kepala ya. Ini juga searah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di 2 titik, bisa cara bergantian atau bersama-sama boleh. Ini sekitar 3 menit. Ini juga fungsinya untuk mengurangi stres, biar rileks, sehingga diharapkan nyeri kepalanya juga berkurang. Jadi bisa mengatasi pasien hipertensi. Setelah selesai, nanti bisa kita lap dengan tisu atau mungkin lap, nah, biar bersih baik tangannya maupun daerah alis. Kemudian setelah selesai kita ini terapinya sudah selesai. Sekarang saya mau cek ulang kanan darah Bapak ada perubahan atau tidak ya. Satu ya Pak. Seperti berapa Pak? 170 tadi ya? Karena 146. Oke. Nanti untuk kembali lagi seminggu lagi ya Pak ya. Untuk obat dari dokter tetap diminum. Oke. Terima kasih. Saya tadi periksa darah tinggi saya menjadi 176, dan setelah saya dipijat akupresur menjadi 146. Terima kasih. Akupresur yes.